Kaisar Naga, ini bukanlah orang kuat biasa, melainkan dewa dan kaisar yang kuat dari bangsa naga. Ia memiliki kekuatan super yang absolut. Kota yang ditempa oleh orang kuat seperti itu bukanlah tempat yang biasa. Namun, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara masuk. Tampaknya ada kekuatan aneh di kota kekaisaran naga ini, yang dapat mencegah makhluk lain masuk. Bahkan orang kuat dari bangsa naga tidak berani memasukinya. Raungan. Tiba-tiba, suara gemuruh keluar dari langit, seperti guntur, menerobos udara. Wu Chen tiba-tiba mendongak dan melihat ada pusaran kuat di langit, seperti pintu waktu dan ruang terbuka. Ada kekuatan besar yang datang. Sangat mustahil bagi orang biasa untuk melakukan gerakan seperti itu. Sangat mungkin bahwa mereka adalah orang-orang paling kuat dari bangsa naga. Jelas bahwa Wu Chen bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini, tetapi juga orang naga lainnya di sekitar. Mereka semua mendongak dan melihat ke langit. Beberapa orang yang lemah bahkan merangkak di tanah. Tubuh mereka gemetar sepanjang waktu. Mereka sangat takut. Kemudian, seekor naga besar muncul. Dengan munculnya naga raksasa ini, ruang di sekitarnya melonjak hebat, bergetar hebat. Tampaknya tidak dapat menahannya, dan hampir retak. Setelah naga raksasa ini, ada lusinan naga raksasa muncul satu demi satu. Dari aspek penampilan, naga-naga raksasa ini hampir sama, jelas dari ras yang sama. Momentum yang dilepaskan oleh mereka telah menghancurkan ruang di sekitarnya. Kekuatan besar membuat orang sangat terkejut. Ini adalah Istana Naga Aula Utara. Beberapa keluarga naga mengenali bahwa naga-naga ini bukan yang lain. Mereka adalah yang kuat dari Istana Naga Beitang. Dalam keluarga naga ini, kekuatannya cukup kuat untuk menempati peringkat 100 teratas. Keluarga naga biasa tidak berani memprovokasi sama sekali. Istana Naga Aula Utara. Wu Chen mengerutkan kening. Dia tidak mendengar tentang Istana Naga Aula Utara. Namun, menilai dari momentum naga-naga ini, dia tahu bahwa keluarga naga ini tidak mudah diprovokasi. Boom! Pada saat ini, gelombang besar keluar dari sisi lain. Dibandingkan dengan Istana Naga Aula Utara sebelumnya, gelombang ini lebih mengerikan. Banyak mata yang tertarik oleh fluktuasi besar ini. Mereka telah melihat masa lalu satu demi satu. Mereka tahu bahwa pasti ada kekuatan lain di tingkat Istana Naga. Untuk sesaat, ruang itu hancur, dan sesosok muncul darinya. Sosok ini muncul dalam bentuk manusia, mengenakan kemeja biru, dengan wajah yang tampan, bang yang tinggi dan besar, dan banyak bantalan. Di kepalanya, ada sepasang tanduk, menonjol keluar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanduk naga dari kebangsaan naga. Berfokus pada sosok itu, dilihat dari momentum yang dilepaskan oleh pihak lain, kekuatan sosok itu sangat kuat. Dibandingkan dengan orang bernama Cahaya Biru yang bertemu di menara ujian di awal, itu juga kuat. Naga itu layak menjadi naga, dan kekuatannya benar-benar kuat. Wu Chen mengangguk. Tak satu pun dari orang kuat naga baru ini adalah lampu hemat bahan bakar. Mereka sangat kuat, bahkan jika mereka ingin menghadapinya, itu tidak mudah. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak pasukan Istana Naga datang. Jelas bahwa mereka semua bertujuan untuk mengubur perubahan Longshan. Ada rahasia besar yang tersembunyi di Longshan yang terkubur. Itu telah menjadi jedi sejak zaman kuno. Tidak mungkin orang biasa tinggal di sini. Bahkan orang naga yang kuat tidak dapat diremehkan. Jika tidak, ada juga kemungkinan jatuh. Kota Kaisar Naga muncul lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Setiap kali kota Kaisar Naga muncul, itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang jatuh. Kota Kaisar Naga, yang merupakan wilayah kekuasaan Kaisar Naga di zaman kuno, menyimpan banyak rahasia besar. Sejak zaman kuno, sudah banyak orang yang memasukinya dan memenangkan harta karun tertinggi, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat dan menjadi pihak yang paling kuat dan mendominasi di dunia. Ketika banyak pasukan Istana Naga datang, mata mereka semua tertuju pada kota Kaisar Naga. Ada semacam api di mata mereka. Kota Kaisar Naga ini bukanlah tempat yang biasa. Ada banyak hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga. Mereka sangat menginginkannya. Namun, mereka juga tahu bahwa kota Kaisar Naga tidak begitu mudah untuk dimasuki. Bahkan jika mereka masuk, kota itu akan berada dalam bahaya. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka mungkin akan jatuh.
Jadi, ini adalah tempat di mana krisis dan peluang hidup berdampingan. Mendengarkan diskusi ini, Wu Chen juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang kota Kaisar Naga. Kekuatan Kaisar Agung itu sangat kuat. Apa yang ditinggalkannya sama sekali bukan hal yang umum. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya tidak tahu bagaimana cara masuk ke kota naga ini. Sebelumnya, pasukan Istana Naga ini mencoba menerobos, tetapi semuanya gagal, jadi dia tidak berpikir bahwa dia bisa masuk. Setelah menunggu beberapa saat, Wu Chen meninggalkan tempat ini dan pergi mengubur tempat lain di Longshan untuk melihat apakah ada penemuan lain. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak pasukan dan orang-orang kuat datang untuk mengubur Longshan. Mereka semua mencoba berbagai cara untuk memasuki kota Kaisar Naga, tetapi mereka gagal. Mereka tidak tahu bagaimana cara masuk. Wu Chen tidak terburu-buru. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tidak ada gunanya baginya untuk terburu-buru. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada bedanya. Terkubur di Gunung Naga, medannya sangat luas, sebanding dengan dunia kecil, dan lingkungan di dalamnya juga banyak berubah. Daerah yang berbeda-berbeda, dengan datangnya berbagai kekuatan, itu juga terbagi menjadi banyak bagian, ditempati oleh kekuatan yang berbeda. Karena alasan ini, bahkan ada konflik dan pertarungan sengit. Hari ini, Wu Chen sedang berjalan melalui Gunung Naga yang terkubur. Tiba-tiba, dia sepertinya mendengar suara Qin. Suaranya sangat indah dan menyenangkan, seperti air yang mengalir dan mata air yang jernih. Ada juga ahli seni piano di kerajaan naga. Wu Chen terkejut. Dia mencarinya di sepanjang suara Qin. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang pria di tepi sungai gunung. Jika dia ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang pria, dia bukan. Karena dia memiliki dua tanduk di kepalanya, yang jelas-jelas adalah seekor naga. Pria ini duduk di tepi sungai, dengan ekspresi konsentrasi yang luar biasa. Dia meletakkan tangannya di senar dan memainkannya. Suara yang menyenangkan mengalir dari ujung jarinya. Itu menakjubkan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk. Keterampilan piano pria itu tidak lebih buruk dari para master manusia mereka. Hebat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi lain. Wu Chen mendongak dan melihat bahwa ini adalah seorang pria berambut merah. Dia memiliki momentum yang kuat, seperti seorang tiran. Tidak biasa hanya dengan melihatnya. Red Seal, apakah kamu juga di sini? Pria yang memainkan piano itu tidak menghentikan tangannya atau bahkan membuka matanya, tetapi dia dapat dengan tepat memanggil nama pria berambut merah itu. Dapat dilihat bahwa mereka seharusnya sangat akrab. Yin Feng, kata Red Seal, keterampilan pianomu menjadi semakin menarik. Yin Feng adalah nama pria yang memainkan sitar. Dia berkata dengan ringan, memainkan sitar dapat menumbuhkan kesehatan seseorang, memurnikan pikiran seseorang, dan memiliki manfaat besar untuk memahami Tao. Red Seal mengangguk, kamu benar. Keterampilan Qin benar-benar menyelaraskan suasana hati dan meningkatkan kultivasi dan pemahaman Tao. Dalam hal ini, orang-orang yang rendah hati itu memiliki beberapa kemampuan. Yin Feng berkata, ada banyak hal yang patut dipuji tentang ras manusia. Dalam beberapa aspek, ras naga kita lebih rendah daripada ras manusia. Mereka dapat menciptakan segala macam hal aneh, tetapi kita ras naga tidak bisa. Yin Feng, kata Red Seal, ketika kamu mengatakan ini, kamu terlalu mengagumi orang-orang mereka yang rendah hati. Yin Feng berkata, tidak, semua hal di dunia ini sama, tidak ada yang tinggi dan yang rendah. Baiklah, aku tidak di sini untuk membicarakan hal ini denganmu. Red Seal melambaikan tangan, mengalihkan topik pembicaraan. Mengapa kamu di sini? Red Seal berkata, kota naga. Yin Feng berkata, kamu adalah kota Kaisar Naga, aku juga kota Kaisar Naga, semua orang adalah kota Kaisar Naga. Red Seal berkata, kekuatan segel kota Kaisar Naga sedang melemah. Aku yakin tidak akan lama lagi kita bisa masuk. Pada saat itu, kita akan bekerja sama untuk menyapu bersih pasukan dan memenangkan warisan Kaisar Naga. Kaisar Naga, ini adalah kekuatan tertinggi kerajaan naga mereka, keberadaannya tak terkalahkan, warisannya, tidak peduli siapapun, sangat bersemangat, akan ingin mendapatkannya. Yin Feng berkata, kali ini untuk warisan Kaisar Naga, ada banyak orang kuat. Tidak mudah untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Naga. Red Seal mengangguk, karena ini,
kita perlu bergandengan tangan. Dengan kekuatan kita, jika kita bergandengan tangan, apakah kita takut pada mereka yang tidak mampu mengatasinya? Itu belum tentu benar. Misalnya, di sampingmu dan aku, ada seorang guru yang tiada taraf yang tersembunyi. Cahaya perak yang melimpah berkata, "Guru yang tiada taraf, di mana dia?" Segel merah segera merasakan untuk sementara waktu, dan tidak menemukan seorang ahli pun. Yin Feng berkata, "Saudaraku, kamu sedang mendengarkan piano. Bisakah kamu muncul?" Ketahuan. Dalam kegelapan, Wu Chen mengerutkan kening dan tidak mengerti bagaimana Yin Feng menemukannya. Sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada artinya lagi baginya untuk bersembunyi, jadi dia muncul. "Siapa kamu?" Melihat Wu Chen dari atas ke bawah segel merah, saya merasa sangat aneh dan tidak mengenalinya sama sekali. Wu Chen berkata, "Wu Chen. Wu Chen." Alis segel merah berkerut, jelas tidak mendengar nama itu. "Yin Feng, apakah kamu kenal orang ini?" Yin Feng menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Jadi dia orang asing. Mata segel merah dingin, berkata, "Anak laki-laki, segera tentukan nasib sendiri, semangat penghancuran diri." Tentu nasib sendiri, penghancuran diri dari roh. Kelopak mata Wu Chen melonjak. Tanpa diduga, orang ini begitu kejam. Dia tidak hanya ingin bunuh diri, tetapi juga membiarkan rohnya mati. Setelah rohnya hancur, tidak akan ada orang seperti itu di dunia. Bahkan jika tuannya Yan Di melakukannya sendiri, itu tidak dapat diperbaiki. "Yah, kurasa aku tidak ingin melihatmu." Segel merah berkata dengan dingin bahwa dia seperti dewa yang mengendalikan kekuatan hidup dan mati, dan dapat dengan sewenang-wenang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tertarik dengan musik." Yin Feng tidak berbicara, tangannya tidak berhenti, dan dia terus memainkan piano. Suara piano mengalir perlahan di ujung jarinya, seperti air. Red Seal sangat sombong, berkata, "Nak, karena kamu menolak, maka biarkan aku mengantarmu." Selesai berkata, Red Seal langsung memukul dengan satu pukulan, gas naga yang ganas, dengan kekuatan pukulan ini, meletus dengan ganas, langsung ke Wu Chen, berkata ke tangannya, tanpa ragu-ragu. Mata Wu Chen dingin, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini begitu tidak masuk akal. Dalam hal itu, dia tidak akan sopan. Bang! Tinju Red Seal menghantam dan menghantam Wu Chen dengan keras, tetapi pada saat ini, seluruh personifikasi Wu Chen berubah menjadi api, yang menyala dengan ganas. Tuannya adalah Kaisar Yan yang tertinggi. Meskipun dia belum lama berada di Taiyan, dia telah mempelajari beberapa keterampilan, yang cukup baginya untuk dipahami untuk waktu yang lama. Jalan api. Melihat tubuh Wu Chen berubah menjadi api, Red Seal juga menyadari bahwa jalan yang dia gunakan adalah jalan api. Jalan api juga sangat umum di antara keluarga naga. Sebagian besar keluarga naga memiliki longyan di tubuh mereka, yang merupakan milik api. Wu Chen tidak ingin terlibat lebih jauh dengan orang ini, jadi dia berubah menjadi api dan langsung bergegas menjauh dari sini. Namun, jelas bahwa segel merah tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. "Aku ingin pergi, tetapi apakah kamu bertanya tentang segel merahku?" Segel merah tiba-tiba minum, memegang tinju, roh naga yang luar biasa, mengalir ke dalam tinju, menyebabkan prestise tinju melambung, teror yang tak tertandingi. Tinju naga. Dengan pukulan segel merah, roh naga yang agung tiba-tiba meletus, yang seperti raungan 10.000 naga raksasa. Kekuatan teror mengalir keluar dari semua sisi dan menuju Wu Chen, membungkusnya dalam pembunuhan. Sayatan besar. Menghadapi keterampilan unik segel merah, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan teknik pemotongan besar. Kekuatan pemotongan tanpa akhir mengalir keluar dari segala arah, menyapu dan membuka. Bang bang bang. Tiba-tiba, di angkasa, suara siulan terdengar sepanjang waktu. Udara terguncang dan ruang hancur. Itu tidak dapat menahan energi yang dihasilkan oleh tabrakan antara keduanya. Sayatan besar, kamu manusia. Segel merah memiliki wawasan yang luar biasa. Dia juga tahu pemotongan besar. Dia tahu bahwa keterampilan unik ini adalah keterampilan unik umat manusia. Hanya sedikit dari mereka yang dapat menguasai keterampilan unik ini. Wu Chen tidak banyak bicara. Sekarang,
Tidak masalah apakah dia manusia atau naga. Bahkan jika dia adalah seekor naga, dia tidak dapat mengubah hati pembunuh dari segel merah. Kalau begitu, mengapa dia harus berkata lebih banyak? Hahaha, kupikir kau adalah seekor naga, tetapi aku tidak ingin menjadi manusia. Karena kau adalah manusia, bahkan lebih mustahil untuk menahanmu. Segel merah tertawa, matanya tajam dan ganas, dan momentumnya yang kuat meletus, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dia sama sekali tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Satu demi satu, dia telah hancur, yang begitu kuat sehingga dia tidak dapat menggambarkannya. Wu Chen memiliki wajah yang bermartabat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat pergi dengan mudah sekarang. Satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan mengalahkan orang ini. Tinju naga. Segel merah itu berteriak keras dan menggunakan tinju Wanlong lagi. Kali ini, dibandingkan dengan tinju Wanlong sebelumnya, tinju Wanlong lebih kuat dan lebih menakutkan. Roh naga yang perkasa itu meledak, menyerbu ke bawah dan berguling ke arah Wu Chen. Kekuatan serangannya sangat ganas dan sangat menakutkan. Pada saat itu, ruang di sekitar Ye Tian terus-menerus runtuh dan energi teror akan menghancurkan seluruh dirinya. Langit berkobar dengan api. Menghadapi tinju naga yang mengerikan dari segel merah, Wu Chen tidak ragu untuk mengepalkan tinjunya dan melakukan aksi. Begitu langit mulai terbakar, hanya api yang tak berujung yang keluar dari tubuhnya, membuat seluruh ruang terbakar, mengeluarkan kekuatan super, api yang mengerikan, cukup untuk membakar semua hal di dunia. Bang! Tianhuo Liao Yuan bertabrakan dengan Wanlong Quan, dan api itu berlawanan dengan Qi Naga. Itu meletuskan kekuatan yang luar biasa di langit. Itu terus melonjak, yang membuat ruang terus-menerus retak. Tidak mungkin untuk menghentikan energi yang mengerikan seperti itu. Dengan lambaian tangannya, segel merah memadamkan api. Namun, ekspresinya sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat, dan dia adalah kekuatan yang unik. Tanah suci. Segel merah meneguk minuman keras dan dengan tegas melepaskan tanah sucinya. Dia adalah yang terkuat di tanah suci, dan secara alami memahami kemampuan tanah suci. Sekarang, kekuatan Wu Chen membuatnya melihat ancaman. Jika dia tidak menggunakan beberapa cara yang kuat, dia tidak akan bisa menang. Tanah suci. Ini adalah kedua kalinya bagi Wu Chen untuk menghadapi tanah suci secara langsung. Untuk gerakan ini, dia juga sangat menyadarinya. Itu sangat menakutkan. Begitu dia masuk ke tanah suci, dia tidak akan memiliki ruang untuk berbalik. Terakhir kali, dia tidak bisa keluar dari tanah suci jika dia tidak menggunakan jembatan. Namun, kali ini, dia yakin tidak akan menggunakan jembatan Nahe, karena tempatnya saat ini adalah di Kerajaan Naga, bukan di Bintang Dewa Taiyan dan Kerajaan Naga. Begitu dia tahu bahwa dia memiliki jembatan Nahe, dia akan datang untuk memperjuangkannya. Saat itu, dia tidak tahu bagaimana cara mati. 9 hari di kota Xianwang. Energi besar meletus dari tubuh Wu Chen, dan cahaya keemasan melonjak. Dalam sekejap mata, seorang raja peri besar terbentuk, berdiri di antara langit dan bumi, dengan cahaya keemasan yang cemerlang, melonjak terus-menerus dan sangat menakutkan. Jangan hancurkan formula tubuh emas. Segel merah adalah orang kuat dari kebangsaan naga. Dia tahu banyak aksi terkenal di antara manusia. Formula tubuh emas abadi ini adalah salah satu aksi paling terkenal di antara manusia. Dia juga mengetahuinya secara alami. Sepertinya kamu memiliki banyak keterampilan unik. Sebagai orang yang kuat di kerajaan dewa, tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada keterampilan unik dengan satu atau dua tangan. Oleh karena itu, segel merah tidak terlalu aneh. Di antara para raja abadi, Wu Chen melihat segel merah. Dia sangat memahami bahwa teror kekuatan tanah murni bukanlah keberadaan yang dapat diatasi oleh aksi biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan gerakan baru. Langit runtuh. Wu Chen keluar dari tubuhnya dan langsung melesat ke langit. Dia mengaduk vitalitas langit. Dalam sekejap, bola api besar mengembun dari langit. Ini, tampaknya apa yang dirasakan, adalah bermain Yin Feng juga berhenti, menatap ke langit, ada sebuah misteri. Jelas, mereka tidak hanya memperhatikannya di sini, tetapi banyak orang di tempat lain di Gunung Longshan juga memperhatikannya dan memperhatikannya. Di langit, ada bola api besar, yang jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti meteorit.
Kecepatannya semakin cepat, apinya semakin ganas, dan jangkauan pembentukannya semakin besar. Jika bola api yang mengerikan itu jatuh, itu pasti akan menyebabkan dampak yang mengerikan. Jurus ini diajarkan kepadanya oleh ibu gurunya, perawan kehampaan. Itu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh gurunya, Kaisar Yan. Itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Tidak mungkin lebih baik untuk berurusan dengan hal-hal seperti tanah murni. Bagaimana mungkin? Melihat bola api besar di langit itu, segel merah juga terkejut. Jika bola api seperti itu jatuh, kekuatan terorisnya benar-benar menghancurkan dan mengerikan. Dalam menghadapi aksi yang begitu kuat, dia tidak berani menggunakan tanah murni untuk melawan sendirian. Jika dia tidak bisa menahannya, betapa mengerikan akibatnya. 9 perubahan naga. Pada saat ini, segel merah tiba-tiba minum dan menggunakan keterampilan uniknya. 9 perubahan naga. Kelopak mata Wu Chen melonjak. Tanpa diduga, orang ini bisa menggunakan jurus ini. Kau tahu, dia datang ke kerajaan naga untuk menemukan roh naga dan mempraktikkan 9 perubahan naga. Raungan, raungan. Dalam sekejap, suara gemuruh keluar dari segel merah. Naga Ki yang agung menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya, membentuk momentum yang menakutkan, dengan kekuatan mengguncang langit dan meretakkan bumi, yang sangat menakutkan. Naga Ki meletus, naga bernyanyi, 9 naga raksasa muncul satu demi satu, melayang di atas kepala segel merah, yang sangat menakutkan dan luar biasa. Versi lengkap dari naga 9 perubahan. Wu Chen terkejut, naga itu telah berubah. Simbol penyelesaian kultivasi adalah memiliki 9 roh naga dan mengumpulkan 9 naga. Sekarang, segel merah adalah untuk mengumpulkan 9 naga. 9 naga ini berbeda. Mereka terbang di langit. Mereka begitu kuat sehingga tidak dapat menandingi dan mengejutkan orang. Itu layak menjadi naga yang kuat. Wu Chen kagum. Memikirkannya, untuk mengolah 9 perubahan naga, dia pergi untuk mengumpulkan roh naga di mana-mana. Sejauh ini, dia hanya mengumpulkan 3 roh naga. Dia tidak dapat membantu roh naga lainnya. Dia akan datang ke kerajaan naga untuk mencari mereka. Namun, untuk segel merah, itu telah mengumpulkan 9 roh naga dan mengubah 9 naga menjadi keberhasilan kultivasi yang lengkap. Inilah celahnya. Yang kuat di dunia naga benar-benar memiliki keunggulan bawaan. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Kejatuhan surgawinya adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh gurunya. Gurunya adalah Kaisar Yan, kaisar dewa tertinggi dari satu generasi. Keterampilan unik yang dia ciptakan benar-benar mengerikan dan tidak kalah dengan keterampilan unik apapun. Langit runtuh. Wu Chen meneguk ludah, kekuatan besar menyembur keluar, mengendalikan bola api besar itu, jatuh dari langit. Sebelum jatuh, energi panas melesat keluar, menyapu dan membuka, menghanguskan ruang di sekitarnya menjadi sebidang tanah hangus, pepohonan dan tumbuhan semuanya berubah menjadi api, yang menguap hingga kering oleh suhu tinggi, begitu kuatnya, sungguh mengerikan. 9 perubahan naga. Segel merah tiba-tiba minum, mengumpulkan semua kekuatan, dan menggunakan 9 perubahan naga. Raungan, raungan, raungan. 9 naga meraung pada saat yang sama, meraung seperti guntur, meniup langit dan bumi, lalu bergegas keluar untuk menyambut bola api dari langit Wu Chen. Boom! Kedua belah pihak bertemu di udara, dan segera, suara ledakan yang mengguncang bumi, menyebar dengan gila, seperti guntur dalam getaran, kemarahan mengejutkan 9 hari. 9 naga meraung, 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 dan meraung. Mereka terkena serangan yang mengerikan. Kekuatan teror terus mengalir keluar, menyapu dan berbicara. Pada saat yang sama, api yang tak berujung mengalir turun, bergegas ke segala arah, menghanguskan semua pohon di sekitarnya, seperti hujan api. Dicetak merah dengan pengawal tanah murni, api seperti itu tidak dapat melukainya. Namun, wajahnya sangat dingin sehingga dia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat melakukan aksi yang mengerikan seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wah, kau sialan. Segel merah marah dan tidak bisa dimarahi. Dia menatap Wu Chen dengan penuh kebencian dan ingin menelan orang ini hidup-hidup. Tanah suci. Segel merah sekali lagi menggunakan tanah suci. Dia ingin menjebak Wu Chen di penjara. Dia ingin menjebak Wu Chen hidup-hidup dan mati. Dia tidak bisa keluar selamanya. Di sisi lain, Wu Chen tidak terlalu terpengaruh.
Dia memiliki perlindungan dari Raja Peri. Perlindungan Raja Peri sangat kuat, yang dapat mencegah api turun dan menghindari mempengaruhinya. Melihat serangan tanah suci dari segel merah, dia sama sekali tidak panik. Begitu tubuhnya bergetar dan kode segel di tangannya berputar, kekuatan aneh keluar darinya dan menyerbu ke angkasa. 4 kali lipat angkasa. Pada saat ini, dia menggunakan cara lain, yaitu penyegelan angkasa 4 kali lipat. Kekuatan angkasa yang mengerikan keluar darinya, memadatkan 4 pintu angkasa, dan muncul di atas kepalanya. Momentum misterius muncul dari pintu angkasa, yang membuat orang merasa takut. Ini adalah kekuatan angkasa. Bagaimana Anda bisa menguasai jalan luar angkasa? Keheranan segel merah dan semua kemampuan yang ditunjukkan oleh Wu Chen tidak terbayangkan dan melampaui orang-orang biasa. Bahkan Yin Feng memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang Wu Chen. Apa asal-usul manusia ini? Hanya saja dia memiliki begitu banyak keterampilan unik yang kuat. Sekarang dia bahkan memiliki Space Avenue. Kemampuan seperti itu bukanlah yang bisa dimiliki orang biasa. Space Avenue bukanlah avenue umum. Tidak peduli di mana itu, tidak peduli apa rasnya, avenue semacam ini adalah avenue raja. Jika ada yang mengerti avenue semacam ini, ia akan terlahir dengan potensi untuk mendominasi dan menjadi raja yang tak terkalahkan. Kemampuan seperti itu bisa dikatakan membuat orang-orang naga iri padanya. Wu Chen tidak memperdulikannya. Dia fokus menggunakan kekuatan ruang. Sekarang dia berada di dunia luar angkasa. Kekuatan ruang tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menghancurkan seluruh ruang sepenuhnya. Oleh karena itu, dia memiliki cukup modal untuk melawan segel merah, tanpa mundur atau takut-takut. Saat melihat segel merah, Wu Chen mendesak pintu ruang, membawa kekuatan teror, dan dengan ganas bergegas menuju segel merah, melancarkan serangan yang kuat padanya. Segel merah juga tidak berani ceroboh. Dia menggunakan perubahan 9 naga lagi. Raungan, raungan, raungan. 9 naga raksasa meraung, berkumpul, membentang di langit, bercampur dengan kekuatan teror, dan bergegas menuju Wu Chen. Serangan seperti itu juga sangat ganas. Bang, pintu ruang bertabrakan dengan 9 naga raksasa. Energi yang mengerikan meledak dari titik tabrakan, menyapu dan berguling ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang kuat di alam dewa benar-benar mengerikan. Keterampilan unik yang digunakan oleh segel merah bukanlah keterampilan umum, tetapi keterampilan penuh dari 9 perubahan naga. Dari perspektif momentum saja, itu benar-benar luar biasa. Jika Anda berubah menjadi yang kuat di alam dewa, Anda akan langsung dikalahkan. Kekuatan ruang masuk ke dalam diriku. Pada saat ini, Wu Chen memilih untuk berintegrasi ke dalam ruang di sekitarnya. Dia tahu bahwa kultivasi adalah papan pendek terbesarnya. Jika dia ingin bersaing dengan yang kuat tingkat tinggi, tidak dapat dihindari untuk bergantung pada kekuatan ruang di sekitarnya, yang juga merupakan ketergantungan terbesarnya. Seketika, tubuh Raja Peri secara otomatis hancur dan meleleh ke dalam kehampaan. Tidak perlu bagi Raja Peri untuk ada. Sebaliknya, itu akan menghalangi dia untuk menggunakan kekuatan ruang. Ketika berintegrasi ke dalam ruang, kekuatan Wu Chen melonjak, dan kekuatan gerbang ruang meningkat pesat. Kekuatan penuh ruang ditekan, dan dia akan dibombardir oleh segel merah, dan dia dipaksa untuk ditekan. Wajah segel merah bermartabat, Space Avenue, yang dikenal sebagai Supreme Avenue, begitu memahami jalan ini, akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Lawan seperti itu, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Satu-satunya cara adalah menggunakan ruang tanah murni dan menempatkan Wu Chen di dalamnya. Ruang tanah murni adalah ruang yang diciptakan olehnya. Di ruang tanah murni, dia adalah raja absolut dan dapat sepenuhnya mengisolasi Wu Chen dari ruang luar. Dalam hal itu, dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan ruang di sekitarnya dan tidak dapat lagi menjadi ancaman baginya. Tanah murni naga. Telapak tangan segel merah berbalik dan mendesak tanah murninya untuk berguling ke arah Wu Chen untuk menutupinya. Langit runtuh. Wu Chen bukanlah orang yang bermalas-malasan. Dia telah lama berjaga-jaga terhadap ruang tanah murni dari tinta merah. Melihat ruang tanah murninya meluas, dia tidak ragu untuk menggunakan api meteorit Tianjiang lagi. Tiba-tiba, ada bola api besar di ruang di atas. Bola api ini sangat besar dan terbakar seperti meteorit yang jatuh.
Bola api ini memiliki kekuatan penuh dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan dan menakutkan. Semua yang mati berada dalam bahaya. Dibandingkan dengan bola api terakhir, bola api kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Dalam sekejap, bola api itu jatuh dari langit dan menghantam ke bawah menuju ruang tanah murni dari segel merah. Bang! Tiba-tiba, dunia berguncang, ruang runtuh, kekuatan yang mengerikan, tabrakan gila, getaran terus-menerus, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Apa? Segel merah membuka matanya. Tanpa diduga, Wu Chen memanggil bola api langsung untuk menghancurkan ruang murninya, yang juga merupakan hal yang paling dikhawatirkannya. Pada saat ini, di langit, ada tabrakan hebat antara tanah murni dan bola api. Api yang mengerikan menyembur dari tengah dan menyebar ke segala arah, bagaikan hujan api. Sangat menakutkan. Seluruh tubuh Red Seal bergetar hebat. Bola api besar yang membawa kekuatan mengerikan itu menghantam tanah sucinya dan memberikan dampak yang besar padanya. Ruang tanah sucinya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur berkeping-keping, yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Wu Chen juga mengalami banyak dampak, energi yang sangat besar, satu lapis demi satu, gelombang demi gelombang, tersapu dan berdampak ke semua sisi, sehingga dia juga terpengaruh oleh kekuatan ini. Namun, yang dia gunakan sekarang adalah kekuatan ruang, yang dapat diintegrasikan dengan ruang di sekitarnya. Sebagian besar kekuatan dapat ditransfer ke ruang di sekitarnya untuk mengurangi dampak semacam ini. Sesaat kemudian, energi besar itu perlahan menghilang. Red Seal memulihkan ruang tanah suci. Dia takut Wu Chen akan menyerang langit lagi dan jatuh ke dalam api. Dengan cara ini, ruang tanah sucinya akan benar-benar tak tertahankan dan mungkin akan hancur. Dia menatap Wu Chen, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menahannya. Bolehkah aku pergi sekarang? Kata Wu Chen enteng. Dia tidak berniat untuk bertarung. Dia adalah orang ini. Dia bertekad untuk melawannya. Red Seal mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk menerobos tanah suci dan memahami tanah suci. Itu memalukan baginya. Yin Feng, datang dan bantu aku. Red Seal meminta bantuan Yin Feng. Kekuatan Yin Feng juga sangat kuat. Tidak lebih buruk darinya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka pasti akan mengalahkan Wu Chen, yang tidak diragukan lagi. Yin Feng menatap Red Seal dan Wu Chen. Dia ragu-ragu. Wu Chen bukan orang biasa. Dia telah menguasai Space Avenue. Di belakangnya, pasti ada kekuatan besar. Orang-orang seperti itu harus dipertimbangkan jika mereka ingin bergerak. Selain itu, bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan dan dapat mengalahkannya, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Tidak mungkin kekuatan di belakangnya tidak akan mempersiapkannya dengan beberapa cara untuk melarikan diri. Boom! Ketika mereka berhadapan, tiba-tiba, terjadi perubahan, hanya sebuah kekuatan yang bangkit dari kejauhan, sangat besar. Ada apa? Ada apa? Perubahan yang tiba-tiba itu menarik perhatian banyak orang kuat, dan mereka keluar satu demi satu dan melihat ke langit. Wu Chen, Hong Yin dan Yin Feng semuanya sama. Mereka tertarik dengan fenomena ini dan melihat ke masa lalu. Kota Longdi, ini kota Longdi. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang bergegas menuju ke arah kota Kaisar Naga. Mereka datang ke sini hanya untuk kota Kaisar Naga. Mari kita lihat juga. Sosok Yin Feng melintas, dan itu juga terjadi di masa lalu. Kemudian, Hong Yin dan Wu Chen juga sama. Mereka tidak bertarung lagi dan bergegas ke kota Longdi. Ups! Di antara langit dan bumi, suara hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan jeritan melengking dari angin membuat semua orang gemetar. Kemudian, langit menjadi gelap tak dapat dijelaskan. Awan gelap tebal menutupi langit. Matahari telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang mengerikan. Aku tidak bisa melihat jari-jariku. Semua orang menatap langit, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bergerak. Pada saat ini, langit yang gelap, bahkan terbelah petir, menyaksikan warna petir ini, orang-orang merasa lebih mengerikan, karena hitam. Di langit, petir hitam, seperti pedang surga, memotong langit dan alam semesta. Setelah petir, hujan deras turun, tetapi ketika orang-orang melihat warna hujan deras,
itu bahkan lebih menyeramkan, seperti neraka. Karena itu berdarah. Wu Chen menatap langit, dan tiba-tiba merasa sangat akrab dengannya. Beberapa hari yang lalu, pemandangan seperti itu sudah pernah terjadi sekali. Apakah Anda mengatakan bahwa gambar itu pernah muncul lagi? Di bawah langit yang gelap, kilat hitam pekat merobek kekosongan, dan terus-menerus jatuh dari awan hitam. Suara yang memekakkan telinga itu seperti hantu yang ganas yang meraung. Suara guntur, dari jauh dan dekat, dari lemah hingga kuat, mengguncang kulit kepala orang-orang dan membuat mereka mati rasa. Mereka semua terkejut. Dalam guntur yang memekakkan telinga, dalam kilat hitam yang suram, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Di kota Kaisar Naga, tiba-tiba muncul banyak sekali prajurit Yin. Para prajurit Yin itu mengenakan semua jenis baju besi yang aneh, dan mereka tidak dapat mengetahui usianya. Mereka mengenakan baju besi, dan mereka berlatih di tengah hujan darah yang deras, dan mereka seragam, seperti pasukan. Hujan darah yang deras turun tanpa henti, seperti dari 9 hari, tanpa akhir. Para prajurit Yin itu, baju besi yang dibasahi hujan darah, tampak lebih ganas dan mengerikan. Tiba-tiba, di mata panik, kota Kaisar Naga meledak. Dengan kekuatan yang tak ada habisnya, ia menyapu seluruh gunung naga yang terkubur. Potongan-potongan tanah yang pecah beterbangan di mana-mana. Ruang angkasa hancur dan berubah menjadi jurang tak berdasar. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu melesat ke langit dan menghancurkan segalanya. Awan hitam hancur, petir dan hujan darah menghilang, dan langit dan bumi tampak kembali ke Qingming. Namun, hal-hal yang lebih mengejutkan masih akan datang. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, dari kedalaman ruang yang terkoyak, mengalir keluar, melonjak masuk, menyapu langit, dan menghancurkan alam semesta. Dalam sekejap, udara hitam, yang ada di mana-mana dan tidak ada hubungannya dengan itu, telah menempati seluruh ruang. Raungan itu terus-menerus, seperti bima sakti 9 langit, jatuh lurus ke bawah. Pada saat yang tepat, seluruh ruang dipenuhi dengan lolongan, udara suram dan mati, dipenuhi dengan seluruh dunia, dan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menangis, memenuhi seluruh ruang. Apa ini? Seseorang berteriak, kakinya gemetar, punggungnya dingin. Ledakan, langit dan bumi bergetar, disertai dengan suara yin dan guntur, langit yang gelap tampaknya terpotong, menunjukkan cahaya berdarah. Orang-orang mendongak untuk melihat langit, dalam keadaan kesurupan, dan melihat bayangan hitam besar berdiri di langit dan bumi, meraung di atas kepala mereka, yang hampir tidak terpikirkan. Mengerikan, semua orang menatap langit. Kiki bergidik. Bayangan hitam itu mengirimkan kekuatan yang mengerikan, seperti iblis datang ke dunia dan menghancurkan langit dan bumi. Di depan bayangan sihir yang besar dan mengerikan ini, semua orang merasakan kekecilan mereka sendiri. Mereka takut bahwa kekuatan semua orang yang digabungkan tidak sebaik bayangan sihir itu. Naga, Wu Chen menatap sosok hitam itu, yang terkejut tanpa henti. Sosok hitam itu tampak seperti naga sihir legendaris. Dahulu kala, ia memperoleh jiwa naga, yaitu naga iblis neraka. Ia merupakan hasil perpaduan iblis dan naga. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, dibandingkan dengan naga hitam di depannya, kekuatan naga iblis neraka hampir tak tertandingi. Bahkan sekarang, bahkan di hadapan naga hitam, ia tak tertahankan.